Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Barcelona akan cari pemain gratisan lagi. Barcelona mendatangkan 4 pemain dengan status bebas transfer pada bursa transfer musim panas lalu. Mereka adalah Andreas Christensen, Frank Kessie, Hector Bellerin, dan Marcos Alonso. Mengingat kondisi finansial klub, Barcelona memang melakukan sejumlah penyesuaian. Tak hanya menarik tuas ekonomi, Barcelona juga memotong gaji para pemainnya. Situasi ini juga akan membuat manajemen mengambil langkah bijak dalam merekrut pemain. Barcelona pun akan melanjutkan kebijakan merekrut pemain gratisan. Momen klub dongak dan diam ini bikin fans Liverpool prihatin. Dalam wawancara dengan beIN Sport, Jurgen Klopp mengakui bahwa timnya kini sudah tak lagi bisa terlibat dalam persaingan gelar juara. Nuansa kelabuk yang terlihat ketika Klopp melakukan wawancara lain dengan Jan Aik Fjørtoft. Di awal wawancara tersebut, pada satu titik Klopp terlihat mendongak ke atas selama beberapa waktu saat mendapati pertanyaan Fjørtoft. Ada jeda sebelum akhirnya ia menjawab. Disebut Give Me Sport, gerak-gerik Klopp di dalam wawancara tersebut membuat supporter Liverpool yang melihatnya menjadi risau. Harry Kane mengejar Erling Haaland. Erling Haaland sudah mencetak 15 gol untuk Manchester City dalam 9 pertandingan di Premier League. Haaland juga cuma butuh 8 gol lagi untuk menyamai jumlah gol top skor Premier League musim lalu 23 yang diciptakan oleh Son Heung-min dan Mohamed Salah. Harry Kane sejauh ini jadi pesaing terdekat Haaland di daftar top skor, kendati selisih golnya juga tidak sedikit. Striker Tottenham Hotspur itu ada tepat di belakang Haaland dengan 8 gol. Kane bertekad untuk mengejar perolehan gol Haaland dalam balapan menuju Golden Boot. Keran gol Robert Lewandowski mampet, Xavi kalem. Pertama kalinya di musim ini 2 kali berturut Robert Lewandowski gagal bikin gol. Itu ketika Barcelona menang 1-0 atas Celta Vigo dan kalah 0-1 dari Inter Milan di Liga Champions. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez memilih bersikap kalem. Xavi percaya gol-gol Lewandowski untuk Barcelona akan mengalir lagi. Robert Lewandowski sudah mencetak 9 gol dari 8 laga di Liga Spanyol dan 3 gol dari 3 laga di Liga Champions. Di 2 laga terakhirnya saat mencetak gol, Lewandowski sebenarnya tampak kesulitan kreasikan banyak peluang. Liverpool kini juga incar Milinkovic-Savic. Kini peminat Sergej Milinkovic-Savic bertambah. Liverpool dikabarkan ikut berburu gelandang jangkung tersebut. Kabar ini dilansir oleh Calciomer 1. Laporan itu menyebut Liverpool akan bergerak mendekati Milinkovic-Savic pada musim panas tahun 2023 nanti. Alasannya jelas, pada saat itu ada kans harga jual Milinkovic-Savic akan didiskon karena kontraknya tersisa setahun lagi. Jurgen Klopp sangat ngebet untuk bisa mendatangkan Milinkovic-Savic. Bahkan The Reds siap mengorbankan Joe Gomez agar Lazio bersedia menurunkan harga jual sang bintang. David De Gea bahas masa depan saat kontraknya di MU mau habis. De Gea sudah lama mengabdi untuk Setan Merah, sekarang memasuki tahun terakhir dari kontraknya di Old Trafford. Memang ada opsi perpanjangan 12 bulan lebih lama dari kontraknya yang akan habis pada akhir musim 2022-2023. Namun sejauh ini belum ada pembicaraan resmi mengenai ekstensi kontrak pemain internasional Spanyol tersebut. Ada kemungkinan kontraknya akan diperpanjang, mengingat De Gea sudah menjadi model konsistensi pemain di klub selama 11 tahun karirnya di Manchester. Brighton umumkan Enoch Wepu pensiun akibat kondisi jantung. Gelandang Brighton Enoch Wepu memutuskan pensiun di usianya yang dapat dikategorikan muda pada Liga Inggris tahun 2022-2023. Keputusan untuk pensiun dini Enoch Wepu tak lepas dari penyakit jantung yang dideritanya. Dilaporkan pemain asal Zambia itu memiliki penyakit jantung dalam resiko yang tinggi. Kabar ini pun menjadi salah satu kabar yang menyedihkan bagi Brighton di Liga Inggris musim 2022-2023. Pasalnya, Enoch Wepu yang baru menginjak 24 tahun bisa saja menjadi aset berharga bagi The Seagulls. Barcelona konfirmasi lepas Griezmann ke Atletico Madrid secara permanen. Dalam beberapa pertandingan awal musim ini, Griezmann diturunkan ketika laga menyisakan waktu kurang lebih 30 menit. Tindakan ini dilakukan untuk menghindari klausul yang aktif apabila Griezmann mencapai menit bermain tertentu.
Proses negosiasi antara Barcelona dan Atletico sempat berlangsung selama beberapa bulan. Pada akhirnya, Mateu Alemany selaku direktur sepak bola Barca mengonfirmasi bahwa pihak klub telah menyepakati transfer Griezmann ke Atletico Madrid. Griezmann dilepas dengan nilai transfer 20 juta euro. Lyon resmi tunjuk Laurent Blanc sebagai pelatih baru. Lyon telah menunjuk Laurent Blanc sebagai pelatih barunya dengan kontrak 2 tahun hingga tahun 2024 menyusul pemecatan Peter Bosz. Pergantian pelatih dilakukan menyusul hasil kurang bagus yang dialami oleh Lyon di Liga Prancis musim 2022-2023. Diberitakan oleh Sportmax, klub Liga Prancis itu mengontrak sang pelatih sampai akhir musim 2023-2024 mendatang. Laurent Blanc sendiri bukan pelatih sembarangan. Selain pernah menangani PSG, pelatih sepak bola berusia 56 tahun itu pernah menangani timnas Prancis. Nacho Fernandes pikirkan opsi tinggalkan Real Madrid. Nacho mulai dikaitkan dengan pintu keluar Santiago Bernabeu. Terlebih masa baktinya juga akan selesai di akhir musim 2022-2023. Kini menurut Football Espana, pemain belakang yang berusia 32 tahun itu mulai mempertimbangkan masa depannya bersama El Real dan sama sekali tak menutup peluang untuk hengkang. Walau sudah mulai berpikir untuk meninggalkan Santiago Bernabeu, Nacho disebut enggan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Pemain asal Spanyol itu baru akan menentukan sikap seusai gelaran Piala Dunia tahun 2022. MU segera pagari Alejandro Garnacho dengan kontrak jangka panjang. Manchester United ogah kehilangan Garnacho. Mereka menilai sang winger adalah aset masa depan mereka. Garnacho diprediksi tidak lama lagi sanggup tampil reguler di tim utama MU. Jadi mereka ingin menjaga sang winger dari kejaran klub-klub top Eropa. Alhasil manajemen MU mulai menyiapkan draft kontrak baru dengan durasi panjang untuk mengamankan jasa sang winger. Agen Garnacho dilaporkan sudah menyanggupi ajakan itu, sehingga dalam beberapa hari ke depan masa depan Garnacho di MU bisa diputuskan. Denis Zakaria minta bertemu empat mata dengan Graham Potter. Denis Zakaria merupakan pemain yang baru bergabung dengan Chelsea. Gelandang 25 tahun itu mendapat situasi yang sulit di Chelsea. Pasalnya sosok Thomas Tuchel yang membawanya ke Chelsea telah dipecat oleh manajemen The Blues beberapa pekan yang lalu. Dilansir Fabrizio Romano, Zakaria mulai mencemaskan situasinya di Chelsea. Ia meminta pertemuan empat mata dengan Graham Potter di pekan ini. Ia meminta kejelasan mengenai statusnya di Chelsea. Ia juga mendesak sang manajer memakainya karena Piala Dunia kurang 1 bulan lagi. Marco van Basten sebut Neymar Jr pemain cengeng. Neymar Jr kerap mendapatkan kritikan atas ulahnya di atas lapangan. Ia sering melakukan diving saat dia dilanggar oleh pemain dengan aksi yang terlalu berlebihan. Namun di sisi lain, Neymar juga dikenal sebagai sosok pemain yang kerap berbuat usil saat mengecoh pemain lawan. Akibat tindakannya itu tak jarang membuat pemain lawan menunjukkan reaksi keras karena merasa terpancing. Apa yang dilakukan oleh Neymar ternyata tak disukai oleh Marco van Basten. Ex pemain AC Milan itu bahkan menyebut Neymar sebagai sosok pemain cengeng. Cedera lutut, Luis Diaz absen 2 bulan. Luis Diaz jadi starter saat Liverpool tumbang 2-3 di Emirates Stadium. Dia bermain tak sampai sebabak sebelum digantikan Roberto Firmino. Diaz mengalami masalah pada lututnya usai mendapat tackle dari Thomas Partey. Tackle itu membuat Diaz tidak bisa melanjutkan pertandingan. Sehari setelahnya, Diaz menjalani pemeriksaan oleh tim medis Liverpool. Hasilnya pun tidak menggembirakan karena Diaz harus menepi 6-8 pekan karena cedera ligamen lutut. Beruntungnya Diaz tidak harus menjalani operasi yang bisa membuatnya absen lebih lama. Ada total 10 pertandingan dilewatkan oleh Diaz. PSG versus Benfica, Messi masih absen. Messi mendapat cedera betis saat PSG melawat ke Estadio da Luz pekan lalu dalam lanjutan matchday ketiga Liga Champions. Cedera itu yang membuatnya absen pada pertandingan Ligue 1 akhir pekan kemarin menghadapi Stade de Reims. Sudah pasti PSG menginginkan Messi pulih secepatnya agar bisa bermain tengah pekan ini saat gantian menjamu Benfica. Sayangnya, keinginan pelatih PSG Christophe Galtier untuk memainkan Messi tidak akan kesampaian, sebab kondisi Messi malah belum fit sepenuhnya dari cedera betis dan masih harus menjalani perawatan.
Paulo Dybala absen paling lama 8 pekan. Dybala disebut menderita cedera paha depan sebelah kiri, tepatnya di bagian femoris. Cedera ini didapatnya pada pekan ke-9 Liga Italia. Menurut laporan TYC Sport, kondisi Dybala memang sangat buruk. Dia pun diragukan bisa membela Argentina di Piala Dunia tahun 2022. Pasalnya, saat ini Piala Dunia tahun 2022 hanya kurang dari 40 hari lagi sebelum laga pembuka. Walaupun ada kesempatan Dybala bisa sembuh sebelum itu, kondisi fisiknya bakal sangat dipertanyakan. Ia dipastikan tidak punya persiapan sama sekali jelang Piala Dunia. Pemilik PSG membeli saham minoritas di klub Portugal, SC Braga. Qatar Sport Investment QSI yang merupakan milik PSG telah membeli saham minoritas di klub Portugal Sporting Braga. QSI mengatakan kesepakatan untuk membeli hampir 22% saham di klub berusia 101 tahun dan kesepakatan itu harus diselesaikan dalam beberapa bulan. Ketua QSI Nasser Al-Khelaifi mengatakan bahwa SC Braga adalah klub dengan sejarah yang membanggakan serta memiliki ambisi besar. Klub saat ini berada di tempat ketiga di Liga Portugal, di belakang kekuatan tradisional Benfica dan Porto. Daniele De Rossi ditunjuk jadi pelatih kepala klub Serie B. Legenda timnas Italia Daniele De Rossi bakal mengawali karir kepelatihannya bersama tim Serie B SPAL 2013. Pihak klub memberi indikasi telah mencapai kesepakatan dengan De Rossi. SPAL memang tidak merilis pernyataan terkait penunjukan De Rossi. Akan tetapi, laman Instagram dan Twitter klub mengunggah sebuah gambar yang cukup mirip dengan tato yang terletak di betis kanan De Rossi. Cukup menarik menantikan peruntungan De Rossi musim ini. Pasalnya hanya akan ada 2 tim yang mendapat tiket promosi otomatis ke Serie A. Andres Iniesta sudah siap kembali ke pangkuan Barcelona. Andres Iniesta saat ini sedang mengadu nasib di Jepang bersama Vissel Kobe. Kontrak yang mengikat Iniesta bersama Vissel Kobe baru akan berakhir pada Januari tahun 2024 mendatang. Mantan gelandang Barcelona berusia 28 tahun itu pun ingin bertahan di Jepang setidaknya hingga kontraknya usai. Mantan gelandang timnas Spanyol itu tidak malu-malu mengakui keinginannya kembali ke Barcelona suatu hari nanti. Akan tetapi, Iniesta masih belum tahu peran apa yang bakal ia jalankan andai kembali ke pangkuan Blaugrana. Arsenal sedikit lagi perpanjang kontrak Gabriel Martinelli. Kecemerlangan Martinelli ini menjadi pisau bermata dua bagi Arsenal. Pasalnya beberapa klub top Eropa dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa sang winger. Football Insider melaporkan bahwa para Gunners bisa sedikit bernapas lega karena Arsenal sedikit lagi akan memperpanjang kontrak Martinelli. Arsenal menawarkan perpanjangan kontrak berdurasi 4 tahun. Nantinya ada opsi perpanjangan kontraknya selama 1 tahun. Sebagai kompensasi, Martinelli akan mendapat kenaikan gaji di Arsenal. Angka kenaikan gaji itu dikabarkan cukup signifikan. Presiden Barcelona tak pernah memaksa De Jong untuk potong gaji. De Jong menjadi salah satu pemain yang paling disorot pada jendela transfer musim panas kemarin. Pasalnya, Barca dan Manchester United sejatinya sudah mencapai kesepakatan perihal transfer sang gelandang. Namun, De Jong bersikukuh untuk menolak bergabung dengan MU. Ketika Chelsea juga ingin memboyongnya ke Inggris, De Jong tetap bersikeras untuk bertahan di Camp Nou. Kini, Laporta akhirnya buka suara soal situasi musim panas lalu. Laporta menegaskan bahwa pihaknya tak pernah memaksa De Jong dan pemain lain untuk bersedia gajinya dipotong. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.